Oke, kita lanjutkan. Tadi ya pesan saya ya, bedanya ASD ini kita tidak bisa hanya mengambil satu kombinasi beban terbesar, tapi harus semua kombinasi kita cek keamanannya terhadap tegangannya, karena tegangannya itu beda-beda. Mungkin bebannya membesar, tapi tegangan di sini juga membesar, karena bebannya bersifat sementara gitu ya. Itu pesan saya. Nah, tadi eh, di sini SN itu hanya mengatur tadi lo tidak boleh melebihi tegangan desain tarik terkoreksi. Sudah saya sama panjang lebar barusan ya. Nah, yang kedua itu adalah luas penampang neto. Ini yang diatur. Seperti saya bilang, di SN ini tidak menyediakan rumus-rumusnya, hanya menyediakan kalimat seperti ini. Apa itu luas penampang neto? Luas penampang neto adalah luas penampang diperoleh dengan mengurangi luas penampang bruto dengan luas terproyeksi semua material yang dihilangkan, baik dengan cara mengebor, mengalur, memahat, menaki, atau cara yang lainnya. Itu. Nah, luas penampang itu harus digunakan di dalam menghitung kapasitas pikul beban konstruktur kecuali pada kolom. Gitu ya. Kemudian, nah ini kalimatnya yang paling terakhir menyebalkan ini. Efek ekstensitas beban pada komponen struktur penampang neto harus diperhitungkan. Gitu. Itu yang kalimat terakhir yang cukup menyebalkan nanti. Ini sebenarnya saya agak interpretasi saya sendiri ya, ini disclaimernya begitu. Kata-kata mengebor dan mengalur itu saya sebenarnya agak ragu cara membedakannya, tapi ini saya tetapkan seperti ini. Mengalur itu maksudnya menggunakan skrup, gitu. Jadi ketika seperti ini ada sambungan-sambungan menggunakan plat sambung, plat baja, kemudian di skrup, 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 skrup. Jadi maksud saya kenapa kok saya sebut mengalur, karena proses masuknya alat sambung ke dalam batang kayu itu menggunakan alur dari ulir si skrup itu mengapa saya sebut mengalur itu menggunakan skrup. Nah seperti ini, jadi kayu kemudian di skrup, skrup dan skrup. Ini kita ambil yang terbanyak ya, kan di sini kalau dilihat ada 1 2 3, ada satu baris 3, ada satu baris 2. Nah saya putuskan ambil yang paling kritis, yang satu baris isi 3, 1 2 3 itu, ambil yang terbanyak 3, sehingga kalau kita potong ke arah penampangnya bentuknya seperti ini. Ini saya sebut dengan mengalur. Nah skrup itu kadang memiliki alur ini ya, alur dari ulir skrup ini gitu. Dan biasanya skrup itu, nah ini khasnya pada struktur kayu, pasti pakai washer. Washer itu ring. Kenapa harus pakai ring? Karena kalau dikencangkan, kalau tidak dikasih ring, ini bisa jadi bahasa saya delesep. Delesep itu bahasa Indonesia apa sih? Seperti tenggelam masuk ke dalam kayu ya, gitu. Nah, agar ini bisa kencang maka biasanya menggunakan ring atau washer, istilahnya washer. Maka dari kondisi ini, itu logika mekanika, logika ATB saya mengatakan A neto itu sama dengan A gross, ini yang warna serat kayu ini, penampang bruto dikurangi N dikali diameter baut dikali panjang diameter skrup dikali panjang skrup. N itu adalah ini, karena ini dalam satu potongan terdapat 3 buah skrup, maka dia ada 1 2 3, N nya adalah 3. Kenapa saya kasih N? Karena kan ya ini kan kebetulan 3, kalau misalnya 4 ya berarti 4 gitu loh, dikali diameternya. Nah ada kok dalam SNI 2013 tuh diameter standar alat penyambung skrup pada kayu. Nanti kita bahas nanti lah pas sambungan. Dikali panjang skrup masuknya, ini panjang LB itu ini gitu. Nah apakah ini ada di SNI rumus ini? Nggak ada. Jadi ini murni kita sebagai engineer-nya harus menganalisa sendiri. Oh ini kan hilang karena ada skrup ya, berarti kan luas penampang yang hilang itu adalah yang ini gitu. Nah, luas penampang ini saya dekati dengan bentuk persegi panjang, sehingga rumusnya adalah panjang dikali lebar, lebarnya adalah diameter si skrup. Jadi gitu, proses berpikirnya begitu. Tidak ada sama sekali rumus ini di SNI, harus dianalisis dengan logika sendiri. Kemudian ini tadi mengalur ya. Kemudian, nah tapi ini ada
ada statement yang saya ambil dari bukunya Pak Ali ya, seperti yang sudah saya sampaikan ke kalian. Pengurangan luas tampang tarik akibat alat sambung berupa paku, bukan alur ya tapi dipaku, itu dapat diabaikan gitu. Ini hasil penelitian empiris sepertinya. Jadi alasannya apa? Ya empirisnya begitu. Jadi kuat tariknya ternyata kalau dimasuki paku itu dia tidak berpengaruh. Karena mungkin beda ya antara skrup dengan paku. Kalau skrup ini kan seperti ada alurnya yang dia menarik serat kayu ke arah luar sebetulnya. Kalau paku itu kan sebenarnya dia cuman bahasa saya desel. Desel itu dia seperti memaksa kayu itu menjadi padat ke arah sekitarnya gitu, tidak ke arah luar. Beda dengan alurnya. Mungkin seperti itu yang terjadi. Nah, baik, yang kedua, setelah tadi mengalur ya, yang kedua adalah memahat atau menaki gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan contohnya yang mengebor seperti apa, mengalur seperti apa, menahat dan menaki itu seperti apa. Contohnya adalah ini di kuda-kuda tadi, ini ya, di kuda-kuda kita tadi, di bagian dekat tumpuan di sebelah sini, itu kalau kita zoom in itu menjadi seperti ini, gitu. Nah, ini terlihat ada bagian yang dipahat di sini dan juga di sini ya, untuk kondisinya untuk memasang plat penguncinya. Dan di sini dipakai untuk sebagai tumpuan dari batang tekannya. Nah, ini adalah luas penampang neto bagi yang batang tarik ya. Ini adalah luas penampang neto. Sedangkan yang bagian ini yang utuh itu luas penampang brutonya. Maka nanti di situ akan kita gambar luas penampangnya. Nah, ini misalkan ini adalah luas penampang gross atau luas penampang bruto di bagian yang utuh, maka luas penampang neto itu lebih kecil. Ya, kalau dilihat ini dia lebih pendek gitu karena kehilangan bagian yang dipahat untuk ditaki. Logikanya begini. Ini adalah luas penampang brutonya, lalu kemudian bagian atasnya itu dipahat atau ditaki gitu ya. Selebar sama lebar dari penampangnya, tapi sedalam tebal takian. Ini saya kasih notasi sendiri karena saya tidak tahu, jadi saya kasih aja T takian gitu maksudnya ya. Jadi yang bagian yang ini. Sehingga dari logika saya, maka A netonya itu adalah bagian, nah ini, D neto dikali lebarnya. D neto itu apa? D itu adalah tinggi penampang kayu yang setelah ditaki. Ini ada di SNI, DN itu. Definisi DN itu ada di SNI. Berarti kan luas penampang yang warna kayu ini adalah DN dikali lebar gitu ya. Dengan DN adalah tinggi utuhnya dikurangi tebal takian gitu. Ini tidak ada di SNI. Lagi-lagi ini harus kita analisis sendiri.